Saat ini adalah eranya mobil EV. Dengan adanya geopolitik dan minyak dunia harganya melonjak tinggi, sekarang banyak beralih ke mobil EV. Jadi dengan mobil EV meskipun dengan harga yang kompetitif, tetapi mobil adalah aset kita yang harus tetap dijaga. Kenapa perlu dirawat? Supaya mobil ini tetap tampilannya tetap cakep, tetap aman dan semuanya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk mobil EV ini, mobil dari Aion seri UT, kita selesai pengerjaan dari coating full body. Sebelum coating kita pastinya ada preparationnya ya, untuk paint correction. Terus kemudian meskipun mobil baru, tetap ada water spotnya. Nah, water spotnya kita hilangin semuanya, terus kita bersihkan juga di bagian dalamnya, yang terutama juga di bagian kacanya. Bagian kacanya juga pasti terdapat water spot, itu yang kita bersihkan semua, terus kemudian kita coating. Selain itu, untuk mobil EV ini karena yang pasti kita pakai sehari-hari, mobil ini kan hemat ya, supaya nyaman gimana caranya? Salah satunya selain di coating, itu adalah dengan kaca film. Nah, kaca film ini paling penting. Kalau kita mempunyai mobil yang bagus, sebagus apapun, senyaman apapun, tetapi kalau tidak nyaman, ya tetap aja kita nggak bisa memakainya dengan nyaman. Kita nggak mungkin bisa memakainya dengan enak. Kaca filmnya kita ganti memakai kaca film dari produk dari Aesmio seri CT, depan memakai 40%, terus kemudian sekelilingnya memakai 80%, dan juga jangan lupa untuk panoramiknya, karena panoramik ini kacanya ada di atas kita. Pada waktu kita berkendara, di atas kita ini ada kaca, dan kemudian untuk sunshade-nya ini tipis banget untuk yang model-model sekarang ya, model EV ini sunshade-nya tipis banget, jadi panasnya pasti terasa langsung ke kepala kita. Nah, itu yang membuat kita gerah. Panoramiknya juga kita kasih kaca film juga dari Aesmio supaya nyaman pada waktu berkendara. Saat ini banyak yang berpendapat, wah kalau pasang kaca film di mobil EV ini aman nggak ya? Berbahaya nggak ya? Kalau dari kita, dari Solitaire Finance Auto Project, kita sudah sering kali untuk mengganti kaca film pada mobil EV. Banyak yang berpendapat kalau memasang kaca film atau mengganti kaca film pada mobil EV ini berbahaya. Memang betul, selama kalau pemasangannya proper dengan teknisi yang benar, itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena kita mempunyai standar. Standar pemasangan bukan waktu dipasangnya, preparationnya kita mempunyai standar. Seperti apa untuk supaya semua mobil EV ini aman, cara pemasangannya semuanya supaya tidak terjadi masalah pada mobil EV. Jadi kita memang sudah lama berpengalaman di kaca film, terus kemudian kita juga mempunyai teknisi yang berpengalaman, cara pemasangannya kita mempunyai tempat yang tertutup supaya tidak ada debu segala macam waktu pemasangan, seperti itu. Jadi kita mempunyai standar pemasangan yang sangat tinggi. Jadi kita benar-benar menjaga supaya tidak terjadi masalah di mobil EV. Karena memang banyak sering terjadi masalah di luaran untuk pemasangan kaca film di mobil EV ini, setelah pemasangan terus mobilnya error, nggak bisa hidup. Terus kemudian mobilnya error di CAN busnya atau di ECU-nya atau di BCM, body control module, error semuanya. Ya karena itu dari standar cara pemasangannya ya. Untuk standar pemasangan kaca film pada mobil EV sangat perlu diperhatikan, karena banyak juga dari dealer-dealer mobil juga menyarankan supaya kaca filmnya tidak diganti. Memang betul, tapi kan kadang kita membutuhkan sesuatu yang lebih secara untuk tolak panasnya supaya kita nyaman berkendara, kemudian juga untuk privasinya itu yang kita perlukan. Jadi kita di Solitaire Finance Auto Project kita mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk pemasangan mobil EV supaya pemasangannya secara proper dan benar dan tidak bermasalah. Jadi jangan kalian ragu-ragu untuk bawa mobil kalian ke Solitaire Finance Auto Project. Selain itu, untuk mobil EV ini selain coating dan kemudian kaca film, kita juga pasangkan untuk PPF interior. Kenapa PPF interior ini perlu banget? Karena untuk semua mobil EV sekarang kebanyakan untuk kontrolernya sudah di layar, sudah pakai layar yang gede-gede. Bahkan di speedometernya juga layar juga semuanya. Kadang di layar ini meskipun ada pelindungnya, protektor ini hanya untuk sementara pada waktu shipping ya, pada waktu shipment supaya nanti dilepas supaya nggak baret. Nah, itu kita pasangkan PPF interior untuk melindungi layar, speedometer, dan juga bagian-bagian lainnya. Supaya apa? Supaya nggak gampang baret di layarnya. Karena kan pada waktu kita mengoperasikan sistem di layarnya, kan kita kadang ada kuku, tangan kita kotor. Terus kemudian itu yang dapat membuat baret di layar, itu kita pasangkan PPF.
supaya terlindungi, nggak gampang baret. Kenapa? Kalau kita mempunyai mobil yang mobilnya udah bagus, sudah keren semuanya, terus dalamnya banyak baret-baret. Kalau saya sih nyetir mobil dalamnya kacau, baret-baret, nggak nyaman, jadinya nggak enak. Di hati ini rasanya nggak enak gitu. Itu kita pasangkan PPF interior. Yang PPF interior yang kita pakai juga berbahan dari TPU yang mempunyai self healing. Jadi kalau misalnya kotor pada waktu tangan kita berminyak atau apa, tinggal dilap aja supaya bersih. Jadi nggak bingung-bingung lagi, nggak ada baret-baret lagi. Dan juga untuk pemasangan PPF di interior ini, karena PPF ini pemasangannya bukan seperti screen guard ya, tanpa air yang gampang pemasangannya. Ini beda banget. Karena untuk PPF ini pada waktu pemasangan membutuhkan sampo untuk memasang PPF ini pada layar ataupun pada bagian-bagian yang lainnya juga. Yang dapat kita pastikan pada waktu memasang PPF interior di mobil EV Anda, kita pastikan aman. Karena apa? Karena pertama kita memakai sistemnya pre-cut. Pre-cut itu adalah sebelum dipasangkan kita bentuk dulu sesuai bentuk dari bidangnya. Kita potong, kita produksi, baru kita tempelkan. Jadi yang pertama aman, karena apa? Karena pada waktu kalau memasangkan secara konvensional, secara manual, itu ditempel terus kemudian dipotong dengan cutter. Nah, resiko kalau dengan cutter, kalau kita memasang PPF-nya terlalu dalam, pasti bidang yang kita pasang jadinya baretnya baret dari cutter. Kalau sudah baret dari cutter, ya sudah selesai, nggak bisa diapa-apain karena dari cutter ini terlalu tajam, akhirnya tembus ke dalam. Nah, makanya sistemnya kita pre-cut. Terus kemudian keunggulan lagi dari sistem pre-cut itu pastinya rapi. Karena kalau kita memotong suatu bidang lurus, nggak mungkin bisa lurus, benar-benar lurus. Apalagi rounded, nah nggak mungkin bisa. Kalau kita kan memakai sistem pre-cut, jadi sudah digambar dulu sistemnya. Kalau potongannya harus lurus, rounded, ya semua sesuai. Karena semua dengan komputer kita potong dengan mesin, jadi pasti rapi. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian selain itu kita juga berpengalaman di mobil EV, bukan mobil EV aja, banyak mobil yang kita sudah pasangkan untuk PPF interior. Kita pastikan pasti aman, meskipun kita memasangnya juga memakai air sampo, kita pastikan pasti aman karena kita sudah tahu triknya harus gimana, seperti apa supaya semua aman, tidak terjadi error di masalah switch-switchnya atau di layarnya nanti ada bercak karena sampo. Itu yang dapat kita pastikan seperti itu. Dan juga untuk PPF interior ini bukan hanya untuk mobil EV ya, kita sudah banyak memasang di mobil-mobil lain. Di mobil ICE juga sering banyak kita pasangkan dari Toyota, Honda, BMW, bahkan Mercedes, kita juga banyak pasang. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Apa yang kalian khawatirkan saya sudah sebutkan semua. Seperti itu apa yang bisa terjadi masalah. Jadi kita di Solitaire Finance Auto Project, kita mengerjakan itu yang kita benar-benar paham. Dan kita tahu tentang produk itu seperti apa. Karena kita di Solitaire Finance Auto Project, sebelum produk ini kita tawarkan ke customer, kita juga melakukan R&D dulu. Durabilitasnya, kualitasnya, bermasalah enggak, ketahanannya, semuanya kita tes dulu sebelum kita berikan ke customer ya. Kita mempunyai banyak beragam jasa selain dari kaca film, detailing coating, kemudian PPF interior, pastinya juga untuk PPF di body. Selain itu kita juga ada PDR, paint dan removal. Nah, terus kemudian kita juga ada jasa-jasa yang lain seperti retrofit ataupun restorasi, kita juga melayani. Jadi jangan ragu-ragu dan kalian harus ingat, murah belum tentu murah, mahal belum tentu mahal. Jadi bagi kalian ya yang ingin bertanya-tanya, konsultasi atau ingin tahu lebih lanjut, nggak usah ragu-ragu, bisa tanya ke kita melalui DM, melalui WA, bisa tanya ke kita.